Perkenalkan, nama saya Novi Eriani dengan NIM 2071650007 dari program studi Ilmu Komunikasi. Saya akan membacakan dan menjelaskan ringkasan buku Pengantar Ilmu Hukum karya R. Suroso. Pengertian tentang pengantar ilmu hukum. Pengantar ilmu hukum terdiri dari dua kata. Yang pertama, kata pengantar dan ilmu hukum. Mengantar yang berasal dari perkataan pengantar berarti membawa ke tempat yang dituju. Dalam bahasa asing juga diartikan inleiding dalam bahasa Belanda dan introduction atau dalam bahasa Inggris yang berarti memperkenalkan. Dalam hal ini yang diperkenalkan ialah ilmu hukum. Pengertian dari segi ilmu hukum. Pengertian ilmu hukum menurut pendapat berbagai pakar hukum. Yang pertama, pros. Ilmu hukum adalah segala pengetahuan hukum yang mempelajari hukum dalam segala bentuk dan manifestasinya. Yang kedua, dari Carson, berpendapat bahwa ilmu hukum adalah suatu ilmu pengetahuan yang mencakup dan membicarakan segala hal yang berhubungan dengan hukum. Dalam bahasa Inggrisnya disebut jurisprudence. Dan berikutnya ada cabang-cabang ilmu hukum yang termasuk ilmu hukum. Ada beberapa penulis memberikan pandangan yang berbeda mengenai bagian dari ilmu hukum. Yang pertama, dari J. Van Apeldoorn berpendapat bagian ilmu hukum terdiri dari sosiologi hukum, sejarah hukum, perbandingan hukum. Dan yang kedua dari Lemaitre berpendapat bagian dari ilmu hukum terdiri atas ilmu hukum positif, sosiologi hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum. Peran dan fungsi pengantar ilmu hukum. Yang pertama, memberikan introduksi atau memperkenalkan segala masalah yang berhubungan dengan hukum. Yang kedua, memperkenalkan ilmu hukum, yaitu pengetahuan yang mempelajari segala seluk-beluk daripada hukum. Ada beberapa bukti pentingnya peran dan fungsi PIH. Yang pertama, dari segi sejarah, PIH diajarkan di perguruan tinggi di berbagai negara. Kedua, adanya surat keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 30 Desember 1973 nomor 0198/U/1973 yang intinya menyebutkan bahwa di tingkat permulaan Fakultas Hukum Negeri dan Swasta, mata kuliah PIH harus dicantumkan dalam kurikulumnya. Hukum sebagai objek ilmu hukum. Yang pertama, arti hukum dari segi etimologi. Hukum. Kata hukum berasal dari bahasa Arab dan merupakan bentuk tunggal kata jamaknya adalah alkas, yang selanjutnya diambil dalam bahasa Indonesia menjadi hukum. Dan yang kedua, lex. Kata lex berasal dari bahasa Latin dan berasal dari kata leser. Leser artinya mengumpulkan orang-orang untuk diberi perintah. Definisi hukum oleh berbagai pakar. Yang pertama, hukum ialah keseluruhan syarat-syarat yang dengan kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang lain menurut peraturan hukum tentang kemerdekaan. Yang kedua, menurut Marhainis Abdul Hai, hukum ialah segala ketentuan yang mengatur tingkah laku orang di dalam pergaulan masyarakat. Dan berikutnya, hukum dalam berbagai arti. Yang pertama, hukum sebagai keputusan penguasa. Hukum merupakan serangkaian peraturan-peraturan tertulis seperti Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, keputusan Presiden, peraturan pemerintah, keputusan menteri, dan peraturan daerah. Yang kedua, hukum dalam arti ilmu hukum. Sebagai ilmu hukum berarti ilmu tentang kaidah atau norma dengan dogmatik hukum dan sistematik hukum. Yang ketiga, hukum dalam arti tata hukum adalah hukum yang sedang berlaku di suatu negara. Berikutnya, hukum terdapat di mana saja. Hukum terdapat di mana-mana, yang berarti hukum terdapat di seluruh dunia, asal ada masyarakat manusia. Hukum itu ada di mana-mana, pada setiap waktu dan bagi setiap bangsa. Menurut Surojo Wingjo Dipuro. Peran dan fungsi hukum.
Peranan hukum dalam masyarakat. Mengenai peranan hukum yang tak terhingga ragamnya, dapat dikemukakan berbagai contoh dalam kehidupan manusia sehari-hari sebagai berikut. Yang pertama, dengan keluarga. Yang kedua, dalam pekerjaan atau hubungan kerja. Yang ketiga, di dalam menjalankan pekerjaan atau profesi. Yang keempat, hubungan dengan hak. Yang kelima, dalam perkembangan masyarakat. Dan yang keenam, dalam hubungan dengan ilmu lainnya. Dan yang ketujuh, dalam mempelajari ilmu hukum. Di sini ada fungsi hukum. Yang pertama sebagai alat pengatur tata tertib hubungan masyarakat, sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir batin. Yang berikutnya sebagai penggerak pembangunan, dan yang terakhir sebagai fungsi kritis hukum. Bukan hanya ada fungsi hukum, tetapi tujuan hukum, yaitu ada yang beranggapan bahwa tujuan hukum itu kedamaian, keadilan, kefaedahan, kepastian hukum, dan sebagainya. Kesemuanya ini menunjukkan bahwa hukum itu merupakan gejala masyarakat. Pendapat berbagai ahli, yang pertama dari Dr. Wirjono Projidokoro, dalam bukunya Perbuatan Melanggar Hukum, mengemukakan bahwa tujuan hukum adalah mengadakan keselamatan, kebahagiaan, dan tata tertib dalam masyarakat. Yang kedua, menurut Profesor Mr. J. Van Kan, ia berpendapat bahwa hukum bertujuan menjaga kepentingan tiap-tiap manusia supaya kepentingan-kepentingan itu tidak dapat diganggu. Berikutnya ini mengenai tentang keadilan. Menurut Aristoteles dalam tulisannya Retoika membedakan keadilan dalam dua macam. Yang pertama, keadilan dalam distributif atau justitia distributiva. Ialah suatu keadilan yang memberikan kepada setiap orang didasarkan atas jasa-jasanya atau pembagian menurut haknya masing-masing. Keadilan distributif berperan dalam hubungan antara masyarakat dengan perorangan. Yang kedua, keadilan kumulatif. Keadilan kumulatif ialah suatu keadilan yang diterima oleh masing-masing anggota tanpa mempedulikan jasa masing-masing. Keadilan kumulatif berperan pada tukar-menukar antara barang yang ditukar hendaknya sama banyaknya atau nilainya. Dan di dalam bab yang ke-13 mengenai hukum ditaati orang, ketaatan pada hukum terlepas daripada adanya sanksi, secara sadar atau tidak. Pada umumnya, orang menaati hukum yang ada. Yang pertama, menurut Atteridge, orang menaati hukum karena bermacam-macam sebab, yaitu karena orang merasakan bahwa peraturan-peraturan itu dirasakan sebagai hukum. Mereka benar-benar berkepentingan akan berlakunya peraturan tersebut. Dan yang kedua, karena ia harus menerimanya supaya ada rasa ketentraman. Dan yang ketiga, karena masyarakat menghendakinya. Yang keempat, karena adanya paksaan atau sanksi sosial. Yang kedua, hukum ditaati orang karena hukum itu bersifat memaksa. Paksaan-paksaan tersebut di dalam hukum merupakan sanksi hukuman. Contohnya, seorang tidak akan membunuh karena dalam kitab undang-undang hukum pidana atau KUHP, siapa yang membunuh diancam dengan hukuman mati atau penjara. Yang kedua, sepasang muda-mudi tidak akan hidup bersama tanpa nikah secara resmi karena sanksi Tuhan dan masyarakat sekelilingnya akan mencela dan akan menghukum secara psikologis dan kurungan siksa atau pengucilan masyarakat. Berikutnya tentang teori teoraksi. Teori ini menganggap bahwa hukum itu kemauan Tuhan. Dasar kekuatan hukum dan teori ini ialah kepercayaan kepada Tuhan. Dan teori berikutnya itu tentang kedaulatan rakyat. Menurut aliran rasionalisme ini, bahwa raja dan penguasa negara lainnya memperoleh kekuasaannya itu bukanlah dari Tuhan, tetapi dari rakyatnya. Yang berikutnya teori kedaulatan negara. Teori ini timbul pada abad 19, pada waktu memuncaknya ilmu pengetahuan alam. Teori ini menentang teori perjanjian masyarakat. Dan yang berikutnya ada teori kedaulatan hukum, merupakan penentang teori kedaulatan negara. Teori ini berpendapat hukum berasal dari perasaan hukum yang ada pada sebagian besar anggota masyarakat. Yang kedua, hukum mewujudkan perasaan hukum sebagai besar anggota masyarakat. Dan yang ketiga, oleh karenanya hukum ditaati oleh anggota masyarakat. Berikutnya dalam bab 14 mengenai kodifikasi dan perkembangan hukum.
Apakah kodifikasi itu? Nah, kodifikasi hukum itu adalah pembukuan hukum dalam suatu himpunan undang-undang dalam materi yang sama. Jadi tujuannya daripada kodifikasi ini, hukum adalah agar didapat suatu kesatuan hukum dan suatu kepastian hukum. Lalu mengapa tumbuh kodifikasi hukum? Segala sesuatu yang berhubungan dengan hukum telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Kode Sipil dalam bentuk suatu kodifikasi. Ketidakadanya kesatuan dan kepastian hukum terdapat pula di negara-negara lain seperti Amerika dan Indonesia sendiri. Secara nasional tidak terdapat kesatuan hukum dan kepastian hukum karena masing-masing daerah memakai hukumnya sendiri-sendiri yang berbeda-beda antara yang satu dengan yang lain. Dalam bab 15 mengenai aliran-aliran atau praktik hukum. Yang pertama itu ada aliran legisme. Dalam aliran ini hanya merupakan submanti automat dan pemutusan perkara hanya didasarkan para undang-undang saja. Yang berikutnya dan aliran yang berlaku di Indonesia yaitu mempergunakan aliran rechtspfinding. Ini berarti bahwa hakim dalam memutuskan perkara berpegang pada undang-undang dan hukum lainnya yang berlaku di dalam masyarakat. Dalam bab ke-16 terbentuknya hukum. Terbentuknya hukum itu dimulai dari kebiasaan yang mudah dirasakan sebagai kewajiban untuk bersikap tindak yang demikian. Dan kemudian mendapat sanksi apabila tidak melaksanakan apa yang telah ditentukan oleh kebiasaan tersebut. Dan pembentukan hukum di Indonesia ini tumbuh dari kebiasaan dalam masyarakat yang dikenal sebagai hukum adat, namun hukum ini terbatas pada hukum perdata khususnya bagi golongan warga negara asli. Yang berikutnya mengenai sumber-sumber hukum. Arti tentang sumber hukum yaitu segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mengikat dan memaksa, sehingga apabila aturan-aturan itu dilanggar, akan menimbulkan sanksi yang tegas dan nyata bagi pelanggarnya. Menurut Ahmad Sanusi, membagi sumber hukum menjadi dua kelompok. Yang pertama, sumber hukum normal, yang dibaginya lebih lanjut menjadi sumber hukum normal yang langsung atas pengakuan undang-undang, yaitu undang-undang, perjanjian antar negara, kebiasaan. Sumber hukum normal yang tidak langsung atas pengakuan undang-undang, yaitu perjanjian, doktrin, dan jurisprudensi. Yang kedua, sumber hukum abnormal, yaitu proklamasi dan revolusi. Berikutnya itu tentang undang-undang. Undang-undang merupakan sumber hukum formal, di samping kebiasaan, traktat, jurisprudensi, dan doktrin. Dan bagaimana cara pembentukan undang-undang? Nah, caranya itu suatu undang-undang itu baru ada apabila telah dibentuk oleh yang bersangkutan. Pelaksananya dilimpahkan kepada badan yang diberi wewenang untuk itu. Cara pembentukan undang-undang dan badan mana yang diberi wewenang tergantung kepada sistem pemerintahan yang dianut oleh negara yang bersangkutan. Sistem di Indonesia adalah lain daripada sistem di negeri Belanda dan akan berlain pula dengan sistem di Amerika. Dan bagaimana cara pembuatan undang-undang di Indonesia? Berdasarkan Undang-Undang Dasar, maka pembuatan undang-undang dilaksanakan oleh Presiden bersama Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR dalam Undang-Undang 1945 Pasal 5 untuk dapat diajukan atau diusulkan ke DPR. Dibuatlah rancangan undang-undang terlebih dahulu. Inisiatif pembuatan rancangan undang-undang dapat diambil oleh Presiden maupun oleh anggota DPR. Hak menguji adalah suatu hak untuk menguji apakah suatu perundang-undangan berlainan atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya atau tidak, terutama dengan Undang-Undang Dasar 1945. Berikutnya mengenai jurisprudensi. Dari segi praktik peradilan jurisprudensi adalah keputusan hakim yang selalu dijadikan pedoman hakim lain dalam memutuskan kasus-kasus yang sama. Dan ada macam-macam jurisprudensi.
Yang pertama itu jurisprudensi tetap, adalah keputusan-keputusan hakim yang berulang kali dipergunakan pada kasus-kasus yang sama. Yang kedua, jurisprudensi tidak tetap, adalah jurisprudensi yang belum masuk menjadi jurisprudensi tetap. Berikutnya mengenai traktat. Nah, traktat adalah perjanjian antara negara yang dituangkan dalam bentuk tertentu. Perjanjian tersebut merupakan perjanjian internasional. Di dalam perjanjian ini terdapat 3 sifat, yaitu internasional penting, kurang penting, dan sederhana. Bagi perjanjian internasional yang penting itu dinamakan traktat. Perjanjian penting internasional biasanya menyangkut kelangsungan hidup suatu negara seperti perjanjian batas wilayah atau darat, udara, dan laut. Perjanjian kurang penting seperti agreement, protokol, piagam, dan lain-lain. Pada dasarnya perjanjian itu mengikat para pihak yang mengadakan perjanjian. Munculnya hukum karena setiap pihak yang mengadakan perjanjian harus menaati peraturan atau regulasi yang dibuat. Di sini ada beberapa macam-macam traktat. Yang pertama, traktat bilateral atau binasional apabila perjanjian terjadi antara dua negara. Traktat antara Indonesia dan Papua Nugini tentang perjanjian perbatasan wilayah. Dalam bagian keempat, ilmu hukum sebagai ilmu pengertian. Apa itu subjek hukum? Adalah sesuatu yang menurut hukum berhak atau berwenang untuk melakukan perbuatan hukum atau siapa yang mempunyai hak dan cakap untuk bertindak dalam hukum. Segala sesuatu yang menurut hukum mempunyai hak dan kewajiban. Jadi, siapa yang menjadi subjek hukum? Yaitu manusia. Manusia sebagai subjek hukum. Yang pertama, dasar hukum. Kedua, pendapat beberapa pakar. Ketiga, pandangan hukum modern. Keempat, pandangan dunia. Kelima, pandangan agama. Keenam, pandangan hukum di Indonesia. Pengecualian subjek hukum. Yang pertama, anak dalam kandungan. Kedua, cakap hukum, dan yang ketiga, binatang. Berikutnya, mengenai objek hukum. Objek hukum adalah segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum, atau manusia, atau badan hukum, dan yang dapat menjadi pokok permasalahan dan kepentingan bagi para subjek hukum. Biasanya objek hukum adalah benda atau zat. Bagian B. Manusia sebagai objek hukum. Dapatkah manusia menjadi objek hukum? Dapat. Sepanjang hak dan kewajibannya sebagai subjek hukum dilenyapkan atau dicabut, maka dari itu manusia dianggap sebagai benda yang dapat dijual belikan, disewa, disiksa, dan lain-lain. Hal ini pernah terjadi pada zaman perbudakan sebelum abad pertengahan sampai abad ke-17 dan 18. Pandangan hukum modern. Pada masa sekarang ini, perbudakan tidak ada lagi karena dianggap sebagai perbuatan yang bertentangan dengan kemanusiaan di tiap negara modern. Sejak lahir sampai liang lahat, setiap manusia mempunyai kepribadian yang dijamin oleh hukum. Jika seseorang memperlakukan orang lain sebagai objek, maka hal itu adalah sebuah pelanggaran HAM dan diberikan hukuman yang berlaku di negara tersebut. Dalam bab 25 mengenai hubungan hukum ialah hubungan antara dua atau lebih subjek hukum. Dalam hubungan hukum ini, hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain. Di dalam hubungan masyarakat juga diatur oleh hukum. Jadi, tiap hubungan hukum mempunyai dua segi, yaitu kewenangan yang disebut hak dan kewajiban adalah segi pasif daripada hubungan hukum. Hukum mempunyai 3 unsur, yaitu adanya orang-orang yang memiliki kewajiban saling berhadapan, adanya objek yang berlaku berdasarkan hak dan kewajiban, adanya hubungan antara pemilik hak dan pengemban kewajiban, atau adanya hubungan atas objek yang bersangkutan. Bab ke-26 mengenai hak. Hukum mengatur hubungan antara orang yang satu dengan yang lainnya, yang akan menimbulkan kekuasaan atau kewenangan dan kewajiban. Menyalahgunakan hak
dianggap ada apabila orang menjalankan haknya secara tidak sesuai dengan tujuan. Tiap hak diberi tujuan sosial. Menjalankan hak yang tidak sesuai dengan tujuannya adalah menyimpang dari tujuan hukum. Menyimpang dari menjamin kepastian hukum. Dalam bab 28 mengenai masyarakat hukum, Aristoteles mengatakan bahwa manusia adalah zoon politikon, yaitu bahwa manusia sebagai makhluk sosial selalu berusaha untuk hidup berkelompok. Bermasyarakat. Masyarakat hukum adalah sekelompok orang yang hidup dalam suatu wilayah tertentu, di mana di dalam kelompok tersebut berlaku suatu rangkaian peraturan yang menjadi tingkah laku bagi setiap kelompok dalam pergaulan hidup mereka. Pembentukan kelompok terjadi karena kodrat manusia itu sendiri sebagai makhluk sosial yang selalu ingin hidup berkelompok. Ada beberapa faktor yang mendorong manusia untuk bermasyarakat, yaitu kebutuhan biologis, persamaan nasib, persamaan kepentingan, persamaan ideologi, dan persamaan tujuan. Ada macam-macam bentuk masyarakat hukum, yaitu menurut dari pembentukannya, atau masyarakat teratur, dan masyarakat teratur dengan sendirinya, atau masyarakat tidak teratur. Dalam bab 33 mengenai perbandingan hukum adalah suatu ilmu pengetahuan yang usianya relatif muda. Perbandingan hukum berkembang nyata pada akhir abad ke-20. Pada hakikatnya perbandingan hukum adalah suatu metode penelitian dan bukan hanya suatu ilmu hukum dengan mempergunakan metode membanding-bandingkan. Tujuan dari perbandingan ini menunjukkan bahwa tiap negara mempunyai kebudayaan dan hukumnya sendiri yang berbeda dengan hukum dan kebudayaannya. Ada beberapa fungsi perbandingan hukum. Yang pertama, fungsi teoretis daripada perbandingan hukum. Fungsi praktis, fungsi pembinaan hukum. Lalu ada manfaat dari perbandingan hukum, yaitu manfaat ilmiah. Dengan mengadakan perbandingan hukum, kita juga bisa mengungkapkan latar belakang dan sebab dari persamaan dan perbedaan tersebut dan akhirnya menemukan hakikat daripada hukum yang diperbandingkan. Lalu adanya manfaat praktis, yaitu sebagai penunjang dalam usaha pembentukan hukum nasional, sebagai faktor penting bagi usaha unifikasi hukum, dan lain-lain. Sekian pembacaan dan penjelasan dari saya mengenai ringkasan buku pengantar ilmu hukum karya R. Suroso. Semoga ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih.